7 cara atasi prokrastinasi selalu menunda beberes rumah agar rapi dan bersih. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan like ya. Boleh juga klik tombol thanks atau terima kasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo ibu-ibu, hari ini kita mau bahas sesuatu yang sering banget terjadi di rumah, namanya prokrastinasi. Prokrastinasi itu kebiasaan menunda-nunda pekerjaan, padahal kita tahu harus dikerjakan. Seperti misalnya lihat cucian menggunung, lalu bilang nanti saja. Piring penuh di wastafel, tapi hati bilang bentar lagi. Mainan anak berserakan, tapi badan masih lengket di kasur. Sebenarnya bukan kita malas, tapi otak manusia memang begitu. Kalau ada pilihan antara yang nyaman dan yang melelahkan, otak langsung memilih yang nyaman. Dan itulah yang bikin kita menunda beberes. Padahal kalau rumah berantakan, hati ikut mumet. Ibu-ibu pasti pernah merasa rumah seperti tidak memberikan napas. Mau duduk tidak nyaman, mau tidur kepikiran cucian, tapi mau mulai beberes kok beratnya minta ampun. Nah, hari ini aku mau cerita 7 cara sederhana yang bisa membantu kita berhenti menunda-nunda dan akhirnya bisa beberes rumah sampai rapi dan bersih. Semua ini berdasarkan pengalaman sehari-hari sebagai ibu yang kadang semangat, kadang juga pengen rebahan seharian. Cara pertama, mulai dari hal yang paling kecil. Ibu-ibu kadang kita tidak mulai karena yang kita lihat itu terlalu besar. Ruang tamu berantakan, dapur penuh, baju gunung, anak-anak berantakan lagi. Coba ganti cara pandang. Jangan lihat semuanya sekaligus. Pilih satu tugas kecil yang gampang dan cepat. Misalnya memungut 3 barang di lantai, melipat 2 baju, membersihkan 1 permukaan meja. Hal kecil seperti itu memberi dorongan mental bahwa kita mampu. Begitu kita mulai, energi untuk mengerjakan yang lain biasanya ikut muncul. Yang penting adalah memulai, walaupun hanya sedikit. Cara kedua, hitung sampai 5 dalam hati, lalu berdiri. Trik ini simple, tapi sangat efektif. Saat kita ingin menunda, otak akan mencari 1000 alasan. Tapi kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5 dalam hati, dan langsung berdiri, kita memutus jalur berpikir malas itu. Banyak ibu-ibu yang memakai cara ini untuk memulai sesuatu yang terasa berat. Ketika tubuh sudah berdiri, biasanya tangan langsung ikut bekerja tanpa banyak mikir. Seakan badan bilang, sudah terlanjur bangun. Sekalian saja. Cara ketiga, gunakan sistem 5 menit. Cukup janji ke diri sendiri untuk beberes 5 menit saja. Biasanya otak akan merasa tugas itu kecil dan tidak menakutkan. Tapi kejadian lucunya, setelah 5 menit berjalan, kita malah lanjut terus. Karena ternyata yang berat itu bukan mengerjakannya, tapi memulainya. Sistem 5 menit ini cocok banget untuk ibu-ibu yang merasa rumah berantakan dari ujung ke ujung. Sedikit demi sedikit tapi pasti. Cara keempat, matikan sumber distraksi. Kadang kita mau beberes, tapi baru mulai 5 detik, tiba-tiba ponsel berbunyi. Lihat notif sedikit, jadi scroll setengah jam. Atau menyalakan TV sebagai teman, tapi malah ikut nonton drama. Untuk menghindari itu, coba jauhkan ponsel saat mulai beberes. Kalau mau mendengarkan musik, putar dari speaker. Semakin sedikit gangguan, semakin cepat kita menyelesaikan pekerjaan rumah. Dan begitu selesai, kita bisa main ponsel tanpa rasa bersalah. Cara yang kelima, rapikan berdasarkan kategori rasa. Maksudnya pilih benda atau area yang paling bikin risih saat dilihat. Misalnya piring kotor, lantai lengket, atau tumpukan baju di pojok. Fokus pada yang paling mengganggu dulu. Setelah satu sumber stres hilang, otak jadi lega dan lebih semangat untuk lanjut ke bagian lain. Cara ini juga bisa membantu rumah terasa rapi lebih cepat, karena bagian yang paling mencolok sudah beres duluan. Cara keenam,
Beri diri sendiri hadiah kecil setelah selesai. Rumah rapi itu memang enak, tapi otak manusia suka hadiah instan. Maka dari itu, coba berikan penghargaan kecil pada diri sendiri setiap selesai beberes. Tidak harus mahal, bisa secangkir teh hangat, camilan kesukaan, mandi air hangat, atau 5 menit scrolling. Hal kecil ini membuat otak menilai bahwa beberes itu membawa rasa senang, bukan beban. Lama-lama tubuh akan lebih mudah bergerak karena tahu ada momen enak setelahnya. Cara yang ketujuh, ingat alasan kenapa rumah perlu rapi. Ibu-ibu, rumah itu bukan sekadar tempat tinggal. Rumah adalah tempat kita pulang membawa lelah, tempat anak-anak tumbuh dan bermain, tempat hati kita istirahat. Saat rumah rapi, pikiran ikut terasa ringan. Kita lebih tenang, lebih fokus, dan lebih semangat. Jadi setiap kali rasa malas datang, coba bayangkan perasaan setelah rumah bersih, lantai mengkilap, meja rapi, dapur wangi, rasanya lega luar biasa. Bayangan itu bisa menjadi bahan bakar untuk memulai. Itulah 7 cara detail untuk mengatasi prokrastinasi dan berhenti menunda-nunda beberes rumah. Pelan-pelan saja, tidak harus sempurna, tidak harus selesai semua dalam sehari. Yang penting bergerak, meski sedikit. Rumah rapi bukan dari satu kali kerja besar, tapi dari banyak langkah kecil yang dilakukan dengan niat baik. Terima kasih sudah menonton. Semoga rumah ibu-ibu semakin nyaman, semakin damai, dan semakin penuh semangat setiap harinya. Semoga harimu menyenangkan.